Perkenalkan, nama saya Preti Angelika Deitan, kelas B semester 1. Saya dari Prodi PAUD. Saya akan memaparkan resum tugas saya. Bab 2, konsep dasar anak usia dini. A. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritisi dari konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang tersebut. Pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Dan yang kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh menyampingkan proses belajar. Yang ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Dan yang keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. B. Dasar fungsi dan tujuan pendidikan. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. Nomor 2 Tahun 1945 Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaksud dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. B. Dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. C. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. D. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan padanan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Pendidikan sebelumnya menggunakan istilah prasekolah. Perkembangan istilah tersebut mengacu pada referensi internasional yang sekarang menggunakan istilah Early Childhood Education. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk pelayanan pendidikan bagi anak dengan rentan usia 0 sampai 6 tahun diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. D. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak, PAUD non-formal yaitu kelompok bermain, dan PAUD informal yaitu pendidikan keluarga, lingkungan, dan termaksud homeschooling. Homeschooling dalam pendidikan Pestalozzi adalah sekelompok kecil anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka, meliputi 5 sampai 6 orang, secara bersama-sama di sebuah tempat
atau taman bermain, rumah, sanggar, atau lainnya. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Ada dua alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. 1. Berkaitan dengan perkembangan otak. Berdasarkan penelitian tentang peranan otak. Titik pertama, perkembangan intelektual yang paling cepat terjadi pada usia 5 tahun. Yang kedua, anak tidak terlahir dengan kecerdasan yang cukup tetap, sementara lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan. Yang berikut, lingkungan atau keluarga yang aktif merangsang perkembangan kecerdasan anak kemungkinan besar membuat anak lebih berkembang daripada anak yang berasal dari lingkungan atau keluarga tidak mendukung. Yang berikut, pengalaman anak pada masa usia dini membantu anak untuk berkembang secara optimal. Yang terakhir, pengasuhan orang tua yang baik dengan kasih sayang berdampak positif terhadap keseluruhan perkembangan anak. Berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar. Walaupun berusia sama, anak yang pernah di taman kanak-kanak menunjukkan perilaku intelektual, sosialisasi, kemandirian yang lebih matang dibandingkan dengan anak yang tidak pernah masuk taman kanak-kanak atau langsung dari keluarga. Kematangan dalam aspek perkembangan tidak tergantung usia. Kenyataan menunjukkan bahwa anak yang tidak mencicipi pendidikan usia dini kurang siap mengikuti pendidikan sekolah dasar, meskipun usianya lebih tua. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik atau motorik, intelektual, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai agama atau moral. Tujuan taman kanak-kanak agar anak sedini mungkin bisa cepat membaca, tulis, berhitung. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28C, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikut, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23/2002 Pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Yang berikut, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2003, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang berikut, pengaturan pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang berikut, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Organisasi ini menyatakan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan tahapan perkembangan anak. DAP lahir dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaruan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia dini di bawah 8 tahun. Kurikulum lama dianggap telah gagal membentuk anak agar memiliki kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah bagi kehidupannya. Ciri kurikulum lama. Yang pertama, berorientasi menghafal materi. Yang kedua, lebih banyak mengandalkan kemampuan dan sedikit melibatkan aspek sosial, emosi, dan spiritual. Yang ketiga, materi diajarkan bersifat abstrak dan tidak konkret. Yang keempat, antara materi yang diajarkan dengan yang lain terpisah, tidak terintegrasi dan tidak berkaitan.
Yang kelima, bahan ajar tidak relevan dengan kehidupan nyata. Yang keenam, guru berceramah dan anak hanya mendengar. Lanjut, pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah: yang pertama, terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan tetapi semua domain. Dan yang kedua, adanya keterkaitan atau integrasi antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, pendekatan berpusat kepada siswa, bukan guru, sehingga terjadi pola interaksi aktif pada diri anak dengan teman sebaya, dengan guru, dan sumber belajar. Yang berikut, penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil, tetapi juga proses. Yang berikut, belajar menjadi sesuatu yang menantang sekaligus menyenangkan. Yang keenam, memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Dan yang terakhir, mampu menumbuhkan minat belajar anak. Demikian pemaparan tugas saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.